Di ibadah yang kedua ini yang saya layani, ada sebuah pesan yang khusus yang saya rindu Anda bisa diberkati. Judulnya ini, kalau mau catat silahkan, karena saya percaya siapa yang menyimpannya, merenungkannya, maka akan bertumbuh dan berbuah dengan lebat, jadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya mau kasih judulnya ini, Aku Penyembah. Semua katakan aku penyembah. Amin. Nah, saya belajar dalam kehidupan ini bahwa segala sesuatu itu diciptakan dengan sebuah tujuan. Namanya pencipta, kalau bikin sesuatu pasti ada tujuannya. Lampu kenapa dibuat? Tujuannya untuk menerangi, gampang. AC kenapa dibuat? Tujuannya untuk mendinginkan ruangan. Speaker kenapa dibuat? Untuk memperkeras suara. Lihat. Semua benda itu diciptakan, itu ada purpose-nya, ada tujuannya, nggak cuma asal dibuat. Ketika saya merenungkan ini, saya mikir, kalau benda-benda itu aja punya tujuan, dan dia merasa maksimal ketika mencapai tujuannya. Ini kalau speaker bisa ngomong ya sama kita, dia pasti akan ngomong seperti ini. Aku merasa hidup ketika ketika aku ini bisa menyala dan orang-orang bisa mendengar suara yang aku keluarkan, betul nggak? AC ketika bisa mendinginkan ruangan, dia bakal happy-nya minta ampun dan berkata, akhirnya aku menemukan tujuan kenapa aku diciptakan. Semua benda ini punya tujuan, tampilkan tadi. Pertanyaan saya gini, bagaimana dengan manusia? Kita ngerti nggak ya kenapa tujuan kita diciptakan? Karena kalau orang nggak ngerti ini kenapa dia diciptakan, makanya hidupnya nggak pernah maksimal dalam hidup ini. Kelihatannya hebat di luar, tapi bisa jadi kosong di dalam. Kelihatannya penuh berlimpah dengan pencapaian, tetapi banyak kekosongan dan kerapuhan di dalam hidupnya. Hari ini saya rindu Anda menemukan tujuan kenapa Anda diciptakan. Yesaya 43 ayat 7 akan membantu kita. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini. Sebab mereka semua, itu artinya semua manusia, siapapun kita di tempat ini, telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk apa? Untuk mengagungkan siapa? Aku atau Tuhan. Dari firman ini dengan jelas kebenarannya adalah semua kita itu diciptakan untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan dalam hidup ini. Nah, kata mengagungkan itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani dipakai kata kabat atau kabet. Ternyata itu akar kata dari kata worship. Dengan kata lain, semua kita yang ada di tempat ini pagi hari ini yang hadir, kita tuh diciptakan untuk menyembah Tuhan. Dan ketika engkau menyembah Tuhan, engkau baru bisa maksimal. Hidupmu penuh, punya masa depan yang jelas, tahu kemana engkau mau pergi. Oleh karena apa? Engkau hidupnya sebagai seorang penyembah yang Tuhan cari. Lukas 4 ayat 8 dengan tegas mengatakan, Yesus menjawabnya, kitab suci mengatakan, engkau apa? Harus menyembah Tuhan Allahmu, kepadanya saja engkau berbakti. Sampai ditegaskan di perjanjian baru bahwa kita semua harus menyembah. Saya ketika renungkan ini, saya cuma dapat satu kata, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Karena gini, next slide. Karena kita ini memang diciptakan sebagai makhluk penyembah. Kalau kita nggak menyembah Tuhan, kita bakal menyembah selain Tuhan. Kayak handphone diciptakan. Ketika kita nggak nangkep signal yang satu, kita akan nangkep signal yang lain. Makanya orang kalau nggak nyembah Tuhan, dia bisa jadi nyembah pohon. Orang kalau nggak nyembah Tuhan yang namanya Yesus, dia bisa jadi nyembah popularitas, uang, pencapaian, bahkan pelayanan pun bisa jadi disembah. Kalau kita nggak nyembah yang terang, kita pasti nyembah yang gelap. Nggak ada abu-abu. Karena Tuhan cuma bisa satu. Tuhan itu cuma bisa satu. Yang memerintah hidup kita cuma bisa satu. Pertanyaan berikutnya.
Ketika kita hari ini dengar kata worship atau menyembah, pikiran kita apa? Mesti mikirnya apa? Nyanyi kan? Betul nggak? Orang udah dengar kata worship. Worship itu lagu pelan. Kalau praise itu lagu cepat. Betul nggak? Seringkali kita. Ya. Banyak orang kalau dengar kata worship seringkali cuma berpikir tentang musik. Cuma berpikir tentang lagu. Cuma berpikir tentang, oh itu terjadi cuma di ibadah. Ada orang yang ngomong kayak gini, nyembah itu pokoknya yang nangis-nangis itu loh. Kalau cuma nangis nonton drama Korea juga nangis Bapak Ibu. Siapa di sini sudah nonton Crash Landing on You? Gak ngaku. Jemaat 1 jam saja beda, bacanya firman Tuhan terus. Drama Korea, dijauhkanlah pencobaan itu dari hadapanku. Wah, keren banget. Makanannya ialah melakukan firman Tuhan siang dan malam. Drama Korea, apa itu? Sedap. Kalau cuma nangis doang, drama Korea juga bisa bikin kita nangis, betul nggak? Orang punya masalah, cuma sekedar nyanyi juga bisa nangis. Kalau cuma merinding, di kuburan juga bisa merinding. Kalau cuma melompat, di luar gereja juga kita bisa lompat. Pertanyaannya menyembah itu apa sih? Yuk kita buka satu ayat. Di dalam Matius 15, 8-9 dikatakan, begini kata Allah, orang-orang itu hanya menyembah aku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Percuma apa? Mereka menyembah aku sebab peraturan manusia yang mereka ajarkan seolah-olah itu peraturanku. Wah, perkataan ini cocok banget buat kita semua loh. Banyak dari kita kata-katanya sama Tuhan manis. Aku mengasihi. Kalau di gereja apalagi, Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Wah, kalau di gereja sambil nangis gitu, Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kata-katanya manis. Ku renungkan firman-Mu setahun sekali, itu pun kalau ada yang mengingatkan. Tahu nggak, seringkali kata-kata kita manis, tetapi perbuatan kita bertolak belakang. Banyak orang seringkali ngomong cinta sama Ani, ternyata hatinya buat Ina. Aduh, itu masalah besar. Banyak orang ngomong cintanya sama Tuhan, tetapi hatinya gak pernah punya kedekatan dengan Tuhan. Mulutnya cuma nyanyi di gereja, pulang dari gereja, gak punya kedekatan, hati mereka jauh. Percuma mereka menyembah. Percuma. Saya akan ngomong apa adanya, percuma. Kata-katamu manis, tetapi hatimu gak pernah sungguh-sungguh sama Tuhan. Percuma. Menyembah itu bukan tentang nyanyi. Menyembah bukan tentang nangis. Menyembah bukan tentang cuma angkat tangan. Arti dari menyembah adalah mendekat dengan yang disembah. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, ada jadwal, nggak ada jadwal, ada ibadah, nggak ada ibadah, tetap hatinya mendekat sama Tuhan. Itu baru namanya menyembah. Dan itulah yang Tuhan cari di hidup kita. Tuhan carinya penyembah. Hari-hari terakhir ini saya menemukan ada 3 jenis penyembah yang berbahaya. Yang pertama namanya penyembah suruhan. Artinya apa? Kalau disuruh nyembah baru nyembah Tuhan. Kalau enggak sudah lupa. Yang kedua namanya penyembah jadwalan. Kalau dijadwal lagi nyembah Tuhan. Lagi nempel, lagi deket sama Tuhan. Yang paling parah namanya penyembah amplopan. Kalau dikasih amplop baru nempel sama Tuhan. Come on. Tuhan cari penyembah yang asli. Penyembah yang benar. Di dalam segala keadaan ada ibadah, gak ada ibadah. Di dalam suka maupun duka. Di dalam kemenangan maupun di dalam kesukaran. Kita tetap nempel sama Tuhan. Itu baru namanya penyembah yang Tuhan cari.
Namanya seseorang atau lampu aja kalau nempel sama listrik, itu lampunya menyala, betul nggak? Manusia kalau hidupnya menyembah Tuhan, mendekat sama Tuhan, pasti ada sesuatu yang besar yang terjadi di hidupnya. Ada 3 berkat yang terjadi ketika engkau kembali menyembah atau mendekat kepada Tuhan. Yang pertama, orang kalau mendekat sama Tuhan, ini yang terjadi, engkau akan memiliki cara pandangnya Tuhan. Yesaya 33 ayat 5 mengatakan, Tuhan tinggi luhur, sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Saya akan kasih ilustrasi yang sederhana. Suatu kali saya pergi ke sebuah tempat, itu namanya Wisma BNI di Jakarta, sekitar 12-13 tahun yang lalu. Udah cukup lama. Kalau kita pergi ke bangunan yang tinggi, bisa dikatakan hotel atau apartemen, kita kalau ada di lantai bawah paling cuma bisa lihatnya apa sih? Lobby gitu ya, cuma bisa lihat jalan di depan, betul? Tapi kalau kita pergi ke lantai 30, yang awalnya cuma lihat lobby, tiba-tiba kita bisa lihat pemandangan kota, betul nggak? Di tempat rendah sama di tempat tinggi itu yang bakal dilihat beda. Setuju? Setuju? Yang setuju katakan amin. Satu kali saya pergi ke gedung sekitar 40 lantai. Pulang dari sana, jalannya di depan tempat itu macet. Dan saya belum pindah ke Jakarta, saya nggak apal jalan di Jakarta. Saya mau pulang juga ragu-ragu. Awalnya saya nggak mau pulang, saya mendingan nongkrong dulu di coffee shop ada di situ. Tapi tiba-tiba saya ada janjian harus ketemu orang yang lain. Saya pinjam mobil teman, singkat cerita, saya telepon sama teman saya dikasih hikmat sama Tuhan. Telepon sama teman kamu, kan kamu punya teman di lantai 36. Di lantai 1 kamu lihatnya macet, siapa tahu di lantai 36 lihatnya beda. Zaman itu tuh belum ada namanya Google Maps, belum ada namanya Waze. Jadi kalau misalnya macet, nggak tahu jalan, cuma bisa ngomong apa? Yo Waze gitu lah. Karena nggak ada Waze-nya, nggak ada, cuma bisa yo Waze. Saya telepon teman saya, bro bantuin dong lihat dari atas. Tiba-tiba dia ngomong, Ki aku udah lihat jalanan di depan dari atas, yang kamu lihat apa? Aku lihatnya simple, itu macet cuma sampai lampu merah depan, kamu belok ke kiri, jalanannya udah lancar dan buruan kamu pulang sekarang karena tambah sore jalannya tambah macet. Ketika teman saya ngomong kayak gitu, Tuhan berbicara dengan sederhana, tahu nggak? Kamu di bumi seringkali cuma lihatnya macetnya kehidupan. Aku yang bertahta di surga sudah lihat jawaban kehidupan yang kau perlukan. Jadi nggak usah takut sama hari esokmu. Selama engkau dekat sama aku akan kasih cara pandangmu, bukan cara pandang orang yang kalah, tetapi cara pandang pemenang. Orang yang punya cara pandangnya Tuhan justru akan melihat cemoohan atau intimidasi. Itu kesempatan untuk aku nggak terintimidasi dan aku malah bisa lihat pasti ada maksud Tuhan di balik ini. Mungkin aku lagi diajarkan untuk rendah hati. Lihat. Orang kalau punya cara pandangnya Tuhan akan melihat masalah jadi beda. Bersyukur aku dapat masalah, gara-gara masalah aku jadi lihat kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan. Cara pandang kita yang harus diubah. Kalau kita dekat sama Tuhan, menyembah Tuhan dalam segala keadaan, kacamata kehidupanmu diubahkan. Kau dibawa ke tempat yang tinggi. Suatu kali, saya masih ingat banget. Album pertama saya rilis, itu nggak mudah. Banyak tekanan di sana sini. Sampai satu hal terakhir yang saya minta. Saya ngomong sama satu orang seperti ini. Bisa nggak album ini dipromosikan sama hamba Tuhan yang ini sehingga album saya bisa dikenal banyak orang. Singkat cerita orang ini ngomong, Ki maaf di hari launching kamu, orang ini nggak bisa bantu kamu, dia nggak bisa promosiin kamu. Awalnya saya sempat kecewa, kok gini ya? Padahal saya udah lakukan yang terbaik, kenapa kok responnya seperti ini? Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong dengan sederhana. Ki, kalau manusia yang dikenal orang mempromosikan kamu dan album kamu dikenal di mana-mana, itu biasa. Tetapi kalau tidak ada satupun manusia
yang kelihatannya mendukung kamu, dan kamu albummu jadi berkat di mana-mana, itu baru namanya Tuhanmu luar biasa. Hari dimana album saya di launching, gak ada sesuatu yang spesial di sana. Saya merasa sempat, Tuhan kok gini, it's okay, aku akan melihat kemenangan di balik ini. Tiba-tiba kaget, besok paginya dapat report, ternyata lagu yang saya rilis album itu menduduki urutan nomor 1 di iTunes top chartnya Indonesia. Itu gak masuk akal. Dan tiba-tiba gak lama setelah itu, satu persatu pintu Tuhan bukakan sampai tadi terjadi. September 2017, lagu kemenangan terjadi di sini. Gak tahu siapa yang masukin, bisa masuk ke Anugerah Musik Indonesia. Tuh lihat. Kalau nggak ada satu manusia yang mendukung dan tetap kamu bisa ngalamin hal yang besar, Tuhanmu luar biasa. Dimulai dari mana? Kacamata kehidupanmu diubah. Dimulai dari mana? Ketika engkau dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan, cara pandang bumi jadi cara pandang surga. Amin. Sampai sini semuanya diberkati. Yang kedua, orang kalau menyembah atau mendekat kepada Tuhan, ini yang menarik. Engkau akan memiliki sifat atau karakternya Tuhan. Mazmur 135 dikatakan, berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut nggak bisa ngomong, mempunyai mata nggak bisa lihat, mempunyai telinga nggak bisa dengar, juga nafas tidak ada di dalam diri mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya apa? Kepadanya. Nah, saya akan tampilkan foto yang menarik. Pasangan suami istri, kakek nenek yang sudah lama menikah. Pernah dengar kata-kata ini enggak? Kakek nenek ini menikah lama kok tambah lama tambah mirip ya. Pernah dengar? Pernah dengar kata-kata seperti itu? Cara ngomongnya, cara bercandanya, pakaian yang dipakai kok tambah lama tambah mirip ya. Pernah dengar kata-kata seperti itu? Pernah dengar enggak gini? Ada dua orang berteman, yang satunya cerewet, yang satunya diem. Gara-gara berteman, yang cerewet bisa jadi diem, diem bisa jadi cerewet. Pernah dengar kayak gitu? Tahu nggak, kedekatan itu mengubahkan sifat dan karakternya kita. Waktu saya menikah, istri saya itu ternyata tuh suka nonton TV mulutnya sambil komat kamit. Saya nggak tahu tuh maksudnya apa. Itu nonton TV pegang remote sambil komat kamit dia. Saya nggak tahu maksudnya apa. Saya akhirnya kadang-kadang bercanda dia, kamu ngapain sih kok suka nonton TV sampai mulutnya komat kamit? Nggak tahu nih, kebiasaan kayak gitu. Oh ya udah. 7 tahun menikah. Sekarang saya kalau nonton TV komat kamit juga akhirnya. Nggak pernah dilatih, nggak pernah ngomong sama istri saya yang yuk 1, 2, 3 kita latihan komat kamit bareng-bareng ya pada hitungan ketiga. Nggak pernah. Itu otomatis terjadi ketika kedekatan itu terjadi. Orang yang dekat sama Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan, karakternya Tuhan akan nempel dalam kehidupanmu. Allah itu kudus, kekudusannya akan nempel di hidupmu. Orang yang suka dekat sama Tuhan, tiba-tiba dosa jadi jijik, dia gak mau lagi berdosa. Orang yang dekat sama Tuhan, kasihnya nempel dalam kehidupan kita. Ketika kita lagi mau pengen benci sama orang, tiba-tiba ada alarm. Jangan, sudah, ampuni. Kasih Tuhan memenuhi hidup kita karena engkau nempel sama kasih. Orang yang nempel sama Tuhan, yang setia, yang baik, murah hati, penuh hikmat, dia yang adil, penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai, dia pribadi yang lembut, lemah lembut dan rendah hati. Itulah sifatnya Tuhan akan nempel dalam kehidupan kita. Makanya orang yang menyembah Tuhan tambah lama tambah mirip Kristus. Kalau nggak mirip Kristus, itu nyembah siapa? Berarti bukan nyembah Tuhan, nyembahan hantu. Dekatlah sama Tuhan, supaya sifat dan karakternya Tuhan nempel dalam kehidupan kita. Yang terakhir, orang yang menyembah mendekat sama Tuhan akan mendapatkan fasilitas dan kuasanya Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Kita menyembah Tuhan yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita nempel sama Tuhan, kita bisa mendapatkan kuasa yang Tuhan bisa nyatakan melalui hidup kita. Suatu kali, saya minta tim praise and worship bisa mulai naik.
Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama setelah ini. Suatu kali saya mau pergi ke sebuah tempat konser, nggak dapet tiket karena mungkin terakhir baru cari tiketnya. Akhirnya saya bingung harus gimana. Saya tiba-tiba ingat teman saya kan yang bikin konsernya. Saya telepon dia, bro apa kabar? Kenapa Ki? Aku tuh mau nonton konser tapi tiketnya udah habis. Lu mau tiketnya Ki? Iya, bisa bantu nggak? Buat lu mah gampang. Singkat cerita, tunjukkan gambarnya. Dia telepon saya, dia ngomong kayak gini, kamu datang ke tempat konser di jam sekian, kamu aku kasih namanya VIP All Access. Kamu dapat VIP seat sampai bisa pergi ke backstage, bisa ketemu langsung juga dengan semua pengisi acara. Aku mau kasih cuma buat kamu, so kamu pakai ya. Dan singkat cerita hari itu saya datang. Beberapa teman-teman masih ngantri di jalur tiket. Saya dengan santai ngomong kayak gini, haleluya, saya masuk duluan karena saya dapat VIP pass. Tahu nggak kenapa VIP pass bisa saya dapat? Karena saya dekat dengan yang bikin konser. Bayangkan kalau engkau dekat dengan yang ciptakan langit dan bumi, yang bisa menaklukkan maut, Tuhan yang maha kuasa. Nggak kaget, kuasa Tuhan pun terjadi di dalam kehidupanmu. Engkau bisa melihatnya, engkau bisa mengalaminya. Kuncinya cuma satu, dekat sama Tuhan. Amin. Saya akan tutup dengan ini. 3 hal ya tadi ya. Orang yang dekat sama Tuhan, cara pandangnya diubahkan. Karakter dan sifatnya diperbaharui. Yang ketiga, ada fasilitas dan kuasa yang Tuhan bisa nyatakan dalam hidupnya. Pertanyaan terakhir, bagaimana saya bisa dekat, saya bisa menyembah Tuhan? Simpel kok. Cuma ada 3 hal yang sederhana. Rumus saya cuma ini, cari, nanya, jalan bareng aja tiap hari. Saya dulu kalau zaman pacaran, pendekatan sama istri saya, tahu nggak gimana saya bisa dekat sama dia? Simple, sering aja cari, sering aja berduaan. Lama-lama juga kenal. Lama-lama tambah deket. Pagi ketika bangun, kamu lagi ngapain? Siang, kamu sudah makan apa belum? Sore, yuk kita ketemuan yuk. Lihat, orang yang sering nyari, tambah lama tambah apa? Tambah deket. Pagi hari cari Tuhan dong. Siang hari cari Tuhan. Ngucap syukur Tuhan, terima kasih berkat-Mu hari ini. Aku mungkin belum bisa melihat hari esok, tapi aku percaya masa depanku aman di dalam-Mu. Itulah orang yang mencari Tuhan. Yang kedua, suka nanya. Saya sering kali dalam kehidupan saya sering kali nanya sama istri saya, yang kamu nih sukanya kalau liburan kemana sih? Sukanya ke gunung, ke pantai atau kemana? Ternyata sukanya cuma di hotel aja, nggak kemana-mana. Kalau saya nggak nanya, saya nggak akan pernah ngerti cara berpikirnya dia. Saya tiap kali ya dalam kehidupan saya, yang Tuhan mau apa sih? Pernah nggak ada nanya itu? Pernah nggak nanya, Tuhan hari ini, yang Tuhan mau apa dalam hidupku, aku mau kerjakan. Karena Tuhan tuh nggak mencari pencapaianmu, maaf. Tuhan cari yang Tuhan suruh, kamu kerjain apa enggak? Banyak orang berpikir bahwa kalau dia sukses, kaya raya, dikenal banyak orang, artinya itu sukses di kacamata Tuhan. Kacamata surga beda. Kamu taat gak? Kamu ngerti gak yang aku suruh? Yang terakhir, jalan bareng aja. Ada satu lagu yang lama banget ngomong kayak gini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya kapan? Setiap, ternyata gak cuma hari Minggu ya. Setiap, kalau kita jalan bareng dengan Yesus, yang mimpin Yesusnya apa kita? Yesus yang pimpin kita. Karena itu apa-apa tanya Tuhan, Tuhan ini kehendak-Mu apa bukan ya? Ini yang Tuhan mau apa enggak? Jalan sama Yesus setiap hari. Itulah hati dan hidup seorang penyembah yang Tuhan cari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.